Sini, let's go. Iya sayang, sama papa. Sama papa. 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 Kakak boleh nggak jalan sendiri? Sampai ya. Ya, hari ini aku ngajak anak-anak ke tempat bermain, tempat banyak olahraga di sini gitu. Ini cuma tinggal satu nih kuenya. Nggak ada yang lain. Nggak mau. Kasih abangnya lu, bang. Tuh. Kasih abangnya dong. Nggak mau, nggak boleh. Minta gimana minta? Minta kak, coba tuh kasih. Tuh nggak dikasih, nggak boleh ya? Nggak mau. Iya ya udah, kasih abangnya dikit aja. Masa nggak boleh? Minta bang, bang minta kakak. Hai. Hai, halo. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Kenapa nih lagi berebutan ya? Biasa, lagi ributan makanan. Yang cewek suka nggak ngasih kalau buat si abang Zeknya. Oh lagi berebutan, kasihan. Si Quincy tuh mau main bola, mau ikutan Oh gitu? Ini mau Yaudah, main boleh, apa boleh nih main bola. rencananya? Ikutan Main juga bola. yuk, ikutan juga yuk. Yuk, main bola yuk. Thank you. Yuk, ayo Hey. ke situ. Tuh bang, ikut kakaknya tuh. Ya, let's go. Sini sama papa. Sini, sini. Iya ikut-ikutan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita main bola. Nah, sekarang udah dapet satu-satu kan kuenya. Akhirnya. Emang suka berebutan gitu ya, Jong ya? Iya namanya kembar pasti mereka suka rebutan. Apa yang mau satu pasti mau satu lagi. Iya, pasti ya. Kita Iya. ke arah sana aja yuk. Di situ ada futsal, bisa main bola anak-anak. Begitu sampai di tempat futsal, Quenzi langsung minta untuk ganti baju. Mau ganti baju apa, Kyu? Ganti baju bola. Mau coba nggak? Zek mau coba yuk. Yuk, mau coba? Abang lari ya. Lari ya. Ayo. 1, 2, 3, lari, lari. 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 Tenang ya bang, tenang. Wow. Mas, biasanya si olahraga futsal ini dilakukan seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali dalam durasi 1 jam. Oh, Jangan oke. ditendang. Seminggu No. 2 kali, durasinya selama 1 Selama jam. 1 jam. Mau ikutan nggak? Mau? Yaudah, go. 1, 2, 3, Zigzag lagi. Go, Q, go. Tenang, yang kencang. Bye. Yeay, good job. Yuk, sekarang jadi mendingan anak-anak biar mau nggak Jong anak-anak kira-kira? Kayaknya yang Zek lebih mau deh. Lebih mau Iya. diajarin tendang-tendang aja ya Mas ya, iya. bola. Baik. Yuk, Q ikutan kelasnya sama ini, omnya, Sama abangnya, sama Zek ya. sama adenya juga ikutan Iya. kelas bola ya. Oke, Nah, coba oke. aja. Yuk, udah boleh ya Mas, dimulai aja ya. Jong, kita duduk situ yuk. Biasa sering ini nggak sih? Biasa kan kalau misalnya adik sama kakak itu kan suka berebutan, suka cemburu antara satu sama yang lainnya. Iya, mereka sering banget rebutan. Cemburu juga ya sering juga sih. Kayak tadi tuh soal makanan gitu. Si Zoe tuh anaknya lebih pengen sesuatu tuh pengen banget gitu. Kalau Zek tuh agak nyantai, tapi dia suka ikut-ikutan, suka minta. Dan akhirnya jadi rebutan gitu. Diminta si Zoe-nya suka nggak mau ngalah. Kayak Oh gitu. iya, tadi gue lihat tuh pas di depan sana kan, Iya. yang si makanan mereka akhirnya jadi berebutan. Iya bener. Nah memang mungkin kita ngelihatnya kalau berebutan makanan, berebutan makanan itu kan jatuh, iya sayang. Berebutan makanan itu kan akhirnya nanti mereka bisa menyebabkan kecemburuan antara satu dan yang lainnya. Betul. Nah kalau misalnya angat itu kan memang sangat ketergantungan kepada kita sebagai orang tua terhadap apapun itu, cintanya, kasih Yes, sayang. betul. Nah kalau misalnya si anak melihat orang tuanya, entah itu bapak ataupun ibu, membagi kepada yang lain itu bisa termasuk orang lain, bahkan termasuk saudara sendiri. Jadi cemburu gitu. ya? Nah mereka tuh cemburu. Yes, bener. Untuk ibu pintar di rumah, untuk adik kakak yang sering berantem itu memang kita sering menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar. Tapi jangan salah nih, ternyata kecemburuan antara adik dan kakak yang sering menyebabkan mereka cekcok, mereka berantem, itu harus ditangani sejak dini. Hari ini aku tuh punya gimana sih solusinya supaya hal itu bisa kita hindari. Gimana? Nah Banyak ya? sebenarnya ada beberapa tips sebenarnya, Hmm. karena kan setiap anak itu pasti kan memiliki karakter yang unik dan berbeda-beda. Betul. Jadi kita sebagai orang tua juga harus memberikan waktu khusus nih kepada mereka. Cara mencintai mereka itu berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Setuju, dan yang iya. pasti
kita tetap harus meluangkan waktu untuk mereka. Ya. Jadi berilah mereka cinta dan perhatian yang khusus pada setiap anaknya. Ya. Gitu. Terus yang kedua, jangan pernah membandingkan antara si kakak dan si adik. Nah, terus udah gitu sebisa mungkin nih kita sama anak kita kayak Ijon nih, anaknya kan udah 3, sebisa mungkin setiap hari itu menghabiskan waktu bersama masing-masing anak. Jadi Betul misalnya banget. Ijon 1 jam menghabiskan waktu hanya berdua si Zack aja. Iya. 1 jam kemudian menghabiskan waktu hanya sama si cewek aja Iya, gitu. Jadi mereka ngerasa tetap, oh si papa masih tetap peduli sama aku dan selalu perhatian sama aku. Aku memang sudah menerapkan pada anak-anak aku kalau masing-masing anak-anak aku, kebetulan kembarkan aku udah menerapkan kalau masing-masing itu punya jatah sendiri dan tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang juga. Kayak tadi contohnya tempat makannya udah masing-masing khusus. Misalnya kalau Zack itu yang buat cowok, kalau Zoe yang buat cewek. Tapi memang takaran buat masing-masing makanan itu sama semuanya, nggak ada perbedaan, nggak ada yang lebih, nggak ada yang ada es krim, nggak ada yang ada susu segala macam, pokoknya semuanya sama. Nah, pernah nggak sih Jo ngerasain kayak gini, misalnya gini, si adik sama kakak tuh jangan terus-terusan dibiarin tuh mereka barengan terus. Yeah. Jadi harus merasakan yang namanya arti perpisahan. Jadi sesekali misalnya lagi libur nih, satu diajak ke rumah neneknya dari pihak perempuannya, dari pihak istri, satu diajak ke nenek dari pihak suami misalnya. Betul. Jadi kan mereka ngerasa terpisah. Pada saat itu mereka ngerasa kayak, aduh ternyata sepi juga ya nggak ada adik, atau ternyata sepi juga ngerasa tuh nggak ada kakak gitu. Nah terus yang mungkin kita juga nggak pernah sadar adalah misalnya gini, suatu keadaan kita nitipin si kakak untuk menjaga si adik. Misalnya kita mau pergi sebentar gitu, mau ngambil minum sebentar ya kakak jagain adik. Ternyata itu nggak boleh. Jadi si kakak akan berpikiran, gimana sih kok jadi aku yang jagain adik? Harusnya kita mencari kata-kata lain, misalnya kak ayo kita main bareng, ayo coba main bareng sama si adik, tuh lihat tuh adik lagi main Lego, coba kakak temenin main Legonya, ajarin. Terus setelah itu ada dampak nggak sih kalau misalnya kita ngelakuin hal yang kayak gitu? Iya, ternyata dampaknya tuh banyak banget. Jadi si anak mengalami kemunduran secara baik itu emosionalnya dia sendiri. Dari akhirnya tadi dia mandiri, sekarang jadi nggak mandiri. Itu dia. Bisa kayak gitu ya? Bisa, ternyata bisa seperti itu. Iya, Nah tuh lihat tuh, udah mulai mau kan dia. Jadi kayak dia emang butuh waktu dulu ya. Butuh waktu banget. Nah terus udah gitu nih dampak yang lainnya karena si anak merasa cemburu. Tadi kan aku juga udah bilang nih, itu menyebabkan emosinya tuh jadi berubah, jadi nggak stabil. Jadi si anak lebih gampang nangis, jadi lebih cengeng. Terus udah gitu kadang-kadang dia bahkan lebih gampang yang tadi yang nggak suka mukul, akhirnya dia jadi mukul temennya di sekolah. Oh itu bisa jadi gara-gara yang sebelumnya itu ya? Iya, itu adalah dampak dari si kecemburuan terhadap adik atau kakak. Nah, lihat tuh anak-anak udah seru. Samperin anak-anak yuk. Abis ini ada trampolin. Kita langsung ke trampolin aja. Iya, seru tuh main itu aja yuk. Main sana. Iya, iya. Ayo, Q. Ayo, Q. Zoe. Tenang. This time for Africa. Selamat pagi sayang, aduh pinternya. Ayo duduk. Aduh seneng banget nih Bunda bisa ngeliat Rafael bangun pagi. Your time to shine, don't wait.